Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabar pada siang hari ini? Capek, Pak. Pusing banget. Sekali lagi bagaimana kabarnya teman-teman pada siang hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kebaikan dan keberuntungan kita bersama. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Sebelumnya di sini ada nggak sih rekan kita yang berhalangan hadir nih pada siang hari ini? Ada, Pak. Ada, kenapa nih? Karena sakit, Pak. Oh, yang sakit. Yang izin juga ada. Oke, teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sakit, semoga diberikan kesehatan dalam penyembuhannya, dan yang berhalangan hadir karena izin diberikan kemudahan dalam menjalankan urusannya. Oke, di sini selain menjadi pengajar, ada nggak sih? Jadi selain menjadi pengajar tentunya, ada nggak sih yang berminat jadi misalnya calon akuntan? Ada nggak? Ada. Ada akuntan. Yang mau suruh maju. Oke, kalau yang mau jadi auditor ada. Oke, semoga teman-teman yang mau jadi pengajar, jadi akuntan dan yang jadi auditor bisa menjadi calon akuntan dan auditor yang baik dan kompeten di masa depan. Baik, di sini saya akan memulai materi pada siang hari ini. Di sini ada tujuan pembelajaran yang bisa dibaca cepat aja. Oke, pertama, pengertian MPP, IRR, dan fungsi IR. Ini tuh apa sih sebenarnya? Sebelumnya teman-teman pasti ada sih yang pernah pakai gitu. Apa itu rumus MPP, IRR, dan if di Microsoft Excel nih teman-teman. Oke, jadi sebelum pengertiannya dulu, apa sih MPP? MPP atau Net Present Value adalah metode untuk menghitung nilai bersih investasi saat ini dengan menyelesaikan modal awal terhadap kotak keuntungan masa depan yang telah dikonversi menjadi nilai saat ini, teman-teman. Bisa jadi karena faktor bunga, bisa jadi karena inflasi, turunnya rupiah terhadap dolar, dan lain-lain, gitu teman-teman. Lalu IRR atau Internal Rate of Return, apa sih fungsinya? IRR itu fungsinya untuk mengukur efisiensi proyek dalam persentase tingkat imbal hasil real untuk dibandingkan dengan bunga bank, gitu teman-teman. Lalu terakhir nih fungsi if nih. Kalau if ini fungsi Excel teman-teman, bukan bahasa akuntan. Jadi di sini tuh if itu berperan sebagai alat untuk menormalisasi teman-teman. Jadi fungsi if ini menerjemahkan angka-angka atau indikator keuangan dari yang tadinya angka nih menjadi kesimpulan atau rekomendasi keputusan secara instan. Jadi contohnya misal bisnis ini layak atau tidak layak, kita terima atau tidak terima, kita tolak atau kita tidak tolak, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan MPP, IRR, dan fungsi if. Jadi di sini khusus di Excel ya ada rumus MPP teman-teman. Di Excel rumus ini tuh berfungsi untuk menghitung nilai bersih investasi saat ini dengan mengonversi seluruh perkiraan arus kas masa depan ke nilai uang hari ini, lalu dikurangi dengan modal awal kita, gitu teman-teman. Lalu rumus IRR itu berfungsi untuk menghitung persentase tingkat imbal hasil real dari seluruh rangkaian arus kas investasi yang kita lakukan tersebut. Dan terakhir ada rumus if yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu berfungsi sebagai logika penguji yang mengotomatisasi atau menerjemahkan hasil hitungan angka-angka yang rumit tadi itu menjadi teks kesimpulan atau keputusan bisnis secara lebih mudah dan lebih instan. Misalnya seperti layak atau tidak layak, tolak atau tidak tolak, investasi atau tidak investasi, gitu. Oke, di sini ada fungsi dari rumus MPP ya teman-teman. Di sini ada menghitung nilai bersih investasi saat ini dengan cara mengonversi seluruh estimasi arus kas masa depan
nilai uang hari ini lalu dikurangi dengan modal awal. Lalu di sini ada fungsi IRR atau internal rate of return. Itu berfungsi untuk menghitung persentase tingkat imbal hasil real atau kemampuan menghasilkan keuntungan dari seluruh rangkaian arus kas investasi. Dan terakhir di sini ada fungsi if, yaitu mengotomatisasi, sekali lagi mengotomatisasi ya teman-teman, untuk mengotomatisasi penarikan kesimpulan bisnis dengan menguji kondisi angka dari NPV atau IRR untuk menampilkan teks berupa keputusan secara instan, seperti layak atau tidak layak kita berinvestasi di perusahaan tersebut, gitu teman-teman, atau proyek tersebut. Oke, di sini ada rumus NPV dalam Excel ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik sama dengan NPV, lalu buka kurung, kita masukkan tabel bunganya, lalu kita koma, lalu kita bisa blok isinya itu bunga yang sudah kita sebelumnya sudah kita perkirakan gitu teman-teman, keuntungan itu berapa gitu. Lalu di sini ada rumus IRR atau internal rate of return. Jadi di sini kita bisa ketik sama dengan IRR, buka kurung, langsung aja kita blok perkiraan keuntungan kita per tahun, itu langsung kita blok aja di atas ke bawah, ke kurung tutup gitu. Dan terakhir di sini ada rumus if. Jadi rumus if ini kalau misalnya nih NPV-nya lebih besar dari perkiraan bunga yang kita dapat, itu bisa kita terima gitu proyek tersebut. Sedangkan kalau sebaliknya bisa ditolak. Jadi di sini sama dengan NPV, buka kurung, kita masukin bunganya, lalu kita koma, lalu kita blok aja teman-teman. Oke, di sini ada sedikit pengambilan gambar tentang cara menggunakan NPV, rumus NPV di Excel. Jadi di sini ada investasi awal itu misal 50 juta, seperti misal di tahun pertama itu ada 25 juta, lalu tahun kedua ada 20 juta, dan tahun ketiga ada 15 juta. Jadi di sini kita ketik aja sama dengan NPV, buka kurung, kita masukkan ini discount rate-nya di sini, kita masukin di sini dari 3, lalu kita buka koma, lalu kita blok lagi teman-teman dari atas ke bawah. Investasi awalnya bisa dimasukin teman-teman. Lalu tutup kurung, kita tambah dengan investasi awal yang di sini juga bisa kita lihat itu minus 50 juta. Lalu kalau kita pencet enter, akan keluar hasilnya yaitu NPV senilai 525.920 gitu. Lalu selanjutnya di sini ada cara menggunakan IRR. Di sini rumus IRR itu kita tinggal masukin aja ya sama dengan IRR buka kurung. Lalu kita blok aja nih tadi dari atas ke bawah, ini investasi awal ini itu kita masukin aja. Jadi kita blok dari atas ke bawah, lalu kita enter, dan kalau kita enter dia akan keluar nilainya itu 11%. Jadi internal rate of return-nya atau bunga pengembaliannya itu 11%. Lalu terakhir nih, ini kan masih berupa angka ya, kita masih bingung ini tuh sebenarnya kita terima kita tolak sih gitu kan. Kita pakai rumus yang namanya rumus if. Jadi kita tulis di sini if buka kurung sama dengan buka kurung. Kalau misalnya IRR-nya lebih besar dari discount rate-nya, itu bisa kita terima teman-teman. Sedangkan kalau sebaliknya kita bisa tolak. Jadi kita ketik aja itu 9 atau blok IRR itu jika lebih besar dari blok discount rate, itu bisa kita buka koma, lalu kita apostrophe, kita ketik terima, apostrophe tutup, lalu koma lagi, kita apostrophe lagi, kita tolak, apostrophe tutup, lalu kita enter. Nah di sini kan bisa kita lihat ya kalau tindakan itu lebih besar dari discount rate-nya ya. Berarti harusnya diterima dong, benar kan? Lalu kita pencet enter, maka keluar tulisan terima gitu. Berarti kita layak untuk berinvestasi di proyek satu ini gitu. Oke, sebelum sepertinya sih udah terakhir ya. Jadi di sini sebelum saya menutup ya materi pada siang hari ini, saya lihat juga teman-teman mungkin udah mulai
kurang berenergi ya karena udah bersiap-siap mau isoman juga ya untuk istirahat dan makan. Nah teman-teman, oke. Di sini saya ada satu pertanyaan. Jadi sebelumnya tuh mohon maaf banget ya di sini saya nggak bawa apa ya hadiah musik apa gitu. Ini awalnya teman-teman. Gini. Tapi kalau misalnya ada yang bisa jawab beserta alasan yang logis dan kompeten gitu teman-teman, saya ada sekian jumlah pulsa yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Gitu, mantap. Ada cara nggak? Masa boleh mantap sih? Boleh langsung aja ya. Oke, di sini pertanyaannya ada bisa saya bacakan aja ya. Di sini bisa ada pertanyaan mana yang lebih diuntungkan atau lebih menguntungkan? Orang yang punya uang 50 juta hari ini atau orang yang menerima uang 60 juta tapi dicicil 3 tahun ke depan? Ya. Yang 50 juta ini. Iya. 50 juta. Yang misalnya kalau 50 juta ada alasannya nggak sih? Karena kalau misalkan dicicil 3 tahun ke depan, tapi atau ya harga 1 juta. Jadi rupiah 25.000. 1 juta ini apakah sama nilainya kayak 1 juta 3 tahun ke depan gitu? Karena nilainya akan turun. Oke, benar. Saya percaya. Ada lagi mau jawab? Nah, udah sama. Sama. Karena inflasi Pak. 10 juta itu. Pakai gini aja yang bisa jawab beserta alasan yang logis dan lengkap bisa langsung pilihkan aja. Setuju ya? Setuju. Oke, saya hitung aja ya. 1, 2, 3. Ini saya jawab lagi Pak. Oke, saya lebih milihnya mana yang lebih untung yang lebih punya 50 juta hari ini. Karena kalau misalkan dicicil 60 juta 3 tahun ke depan itu udah pasti nilainya nggak sama kayak 60 juta hari ini gitu. Karena terjadi inflasi dan Nah, oke, di sini jawabannya adalah ini sebenarnya salah teknis ya. Gimana maksimal gitu. Oke teman-teman, saya di sini jawabannya benar nanti saya transfer aja. Oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, terima kasih juga untuk yang sudah menjawab. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan pertemuan berikutnya. Adios, terima kasih. Adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.